Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai Senja Cafe. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Nama saya Nima Derima Ardianti, NPM 239, Ida Ayu Cantika Chandra Pramesti, NPM 337, dan Natasha Giovanita, NPM 331. Materi yang pertama itu adalah latar belakang meningkatnya perekonomian di Indonesia yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat, terutama di kota-kota besar, dapat merubah gaya hidup masyarakat saat ini menjadi lebih konsumtif. Dengan menjamurnya usaha kafe menuntut kami berpikir kreatif untuk menciptakan konsep-konsep yang berbeda dengan kafe-kafe lainnya. Lalu selanjutnya itu ada profil usaha. Senja Cafe mempunyai konsep vintage yang merupakan kafe yang bergaya klasik dengan desain sentuhan Indonesia, Barat, dan juga Eropa. Warna kafe didominasi dengan warna putih krem yang menimbulkan kesan nyaman dan elegan. Di Senja Cafe mempunyai menu yang beraneka seperti roti bakar aneka rasa, burger, pasta, french fries, aneka macam dessert kekinian, jus aneka rasa, kopi, milkshake, dan lain sebagainya. Di sini juga menyediakan berbagai macam konsep seperti free wifi dan live music yang menarik minat beli konsumen. Selanjutnya itu ada ruang lingkup usaha. Akibat perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat gaya hidup seseorang untuk mencari suatu hiburan menjadi berubah. Salah satunya adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang nongkrong di kafe bukan hanya untuk sekedar ngopi, tapi juga untuk melepaskan kejenuhan melewatkan waktu mereka. Lalu selanjutnya itu ada maksud dan tujuan usaha. Maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam usaha ini yaitu laba atau keuntungan. Berwirausahaan selain itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang, memberikan tempat yang nyaman untuk bersantai, memberikan ruang untuk para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum sekaligus menikmati suasana baru. Lalu yang selanjutnya itu ada analisa kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek hukum. Analisis pada aspek hukum ini bertujuan untuk meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Di antaranya yaitu yang pertama itu perizinan yang dimiliki. Perizinan yang harus dimiliki usaha kami yaitu yang pertama NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kedua itu badan hukum. Yang ketiga sertifikat atau keterangan sewa tanah. Yang keempat itu dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada peluang pasar. Saat ini, usaha jenis seperti ini sangatlah banyak disukai oleh masyarakat, tentunya bagi kalangan muda, karena banyak kalangan muda yang mengetahui apa saja jenis makanan dan juga minuman yang memang menjadi tren sekarang ini. Selain itu, juga tentu memperhatikan kenyamanan tempat yang akan dikunjungi. Maka dari itu, hal ini merupakan suatu peluang usaha yang cukup bagus untuk dijalankan. Saat ini, usaha jenis ini sudah memiliki pesaing tentunya. Maka dari itu, kami akan memberikan keunikan tersendiri dari segi rasa dan suasana di tempat usaha kami. Lalu selanjutnya itu ada peluang pemasaran. Pemasaran yang berorientasi kepada pelanggan adalah pemasaran yang memberikan layanan produk kepada pelanggan dengan memberikan manfaat produk dan jasa kepada pelanggan, bukan hanya sekedar menjual barang, akan tetapi manfaat dari barang tersebut yang ditawarkan. Ada beberapa strategi untuk mempromosikan usaha agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, yaitu yang pertama, ketahui target pasar Anda. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, memilih tempat strategis. Lalu yang keempat, menawarkan produk secara gratis atau tester. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Yang keenam itu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Lalu yang terakhir itu manfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai Senja Cafe. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Nama saya Nima Derima Ardianti, NPM 239, Ida Ayu Cantika Chandra Pramesti, NPM 337, dan Natasha Giovanita, NPM 331. Materi yang pertama itu adalah latar belakang meningkatnya perekonomian di Indonesia yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat, terutama di kota-kota besar, dapat merubah gaya hidup masyarakat saat ini menjadi lebih konsumtif. Dengan menjamurnya usaha kafe menuntut kami berpikir kreatif untuk menciptakan konsep-konsep yang berbeda dengan kafe-kafe lainnya. Lalu selanjutnya itu ada profil usaha. Senja Cafe mempunyai konsep vintage yang merupakan
Kafe yang bergaya klasik dengan desain sentuhan Indonesia, Barat, dan juga Eropa. Warna kafe didominasi dengan warna putih krem yang menimbulkan kesan nyaman dan elegan. Di Senja Cafe mempunyai menu yang beraneka seperti roti bakar aneka rasa, burger, pasta, french fries, aneka macam dessert kekinian, jus aneka rasa, kopi, milkshake, dan lain sebagainya. Di sini juga menyediakan berbagai macam konsep seperti free wifi dan live music yang menarik minat beli konsumen. Selanjutnya itu ada ruang lingkup usaha. Akibat perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat gaya hidup seseorang untuk mencari suatu hiburan menjadi berubah. Salah satunya adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang nongkrong di kafe bukan hanya untuk sekedar ngopi, tapi juga untuk melepaskan kejenuhan melewatkan waktu mereka. Lalu selanjutnya itu ada maksud dan tujuan usaha. Maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam usaha ini yaitu laba atau keuntungan. Berwirausahaan selain itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang, memberikan tempat yang nyaman untuk bersantai, memberikan ruang untuk para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum sekaligus menikmati suasana baru. Lalu yang selanjutnya itu ada analisa kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek hukum. Analisis pada aspek hukum ini bertujuan untuk meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Di antaranya yaitu yang pertama itu perizinan yang dimiliki. Perizinan yang harus dimiliki usaha kami yaitu yang pertama NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kedua itu badan hukum. Yang ketiga sertifikat atau keterangan sewa tanah. Yang keempat itu dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada peluang pasar. Saat ini, usaha jenis seperti ini sangatlah banyak disukai oleh masyarakat, tentunya bagi kalangan muda, karena banyak kalangan muda yang mengetahui apa saja jenis makanan dan juga minuman yang memang menjadi tren sekarang ini. Selain itu, juga tentu memperhatikan kenyamanan tempat yang akan dikunjungi. Maka dari itu, hal ini merupakan suatu peluang usaha yang cukup bagus untuk dijalankan. Saat ini, usaha jenis ini sudah memiliki pesaing tentunya. Maka dari itu, kami akan memberikan keunikan tersendiri dari segi rasa dan suasana di tempat usaha kami. Lalu selanjutnya itu ada peluang pemasaran. Pemasaran yang berorientasi kepada pelanggan adalah pemasaran yang memberikan layanan produk kepada pelanggan dengan memberikan manfaat produk dan jasa kepada pelanggan, bukan hanya sekedar menjual barang, akan tetapi manfaat dari barang tersebut yang ditawarkan. Ada beberapa strategi untuk mempromosikan usaha agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, yaitu yang pertama, ketahui target pasar Anda. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, memilih tempat strategis. Lalu yang keempat, menawarkan produk secara gratis atau tester. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Yang keenam itu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Lalu yang terakhir itu manfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Perkenalkan, nama saya Natasha Giovanita, NPM 193212131. Aspek produksi. Saat melakukan sebuah aktivitas bisnis, maka kita akan menjalankan sebuah proses dari ke menjadi. Pada tahapan inilah sebuah bisnis ditantang untuk dapat menghasilkan produk baik barang maupun jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen sesuai target pasar. Secara umum, ada 6 poin yang perlu dijelaskan di dalam aspek produksi. Yang pertama, produk dan proses produksi. Produk yang akan kami kembangkan yaitu di bidang kuliner, di mana makanan yang kami produksi saat ini sedang tren. Yang kedua, bahan baku dan bahan pembantu. Untuk bahan baku kami langsung mencari pada supplier untuk bahan-bahan siap pakai seperti tepung, gula, kopi, susu, coklat, dan lain-lain. Yang ketiga, lokasi usaha. Untuk tempat usaha, tentunya lokasi yang menjadi target usaha kami merupakan tempat yang strategis di mana lokasi tersebut dekat dengan jalan raya, akses jalan yang memadai dan sering dilintasi oleh orang-orang. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan lokasi usaha yang baik, yaitu yang pertama, apakah ada pasarnya atau apakah ada customer-nya. Yang kedua, perhatikan kepadatan penduduk. Yang ketiga, cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Yang kelima, seberapa besar revenue-nya dan cost-nya. Yang keenam, amati usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Dan yang terakhir, pilihlah tempat usaha yang strategis dan kompetitor
yang rendah. Yang keempat, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang digunakan yaitu ada 4 orang dengan masing-masing 2 orang di setiap shift-nya. Dengan jam kerja 6 jam per hari, memiliki jatah libur yaitu 3 kali per bulan. Yang kelima, biaya umum usaha. Biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan produksi yaitu biaya listrik, biaya air, biaya gas, dan wifi. Yang keenam, layout. Rencananya akan dibangun sebuah toko yang tidak terlalu luas, hanya sekitar berukuran 8 meter x 6 meter. Selanjutnya, ada aspek teknik dan teknologi. Teknik dan teknologi yang kami gunakan di Senja Cafe yaitu yang pertama berupa 1 unit AC, 1 unit laptop, 1 unit wifi, dan 1 unit printer. Yang kedua, ada scheduling. Untuk sistem jadwal operasi Senja Cafe, kami mulai berencana melakukan jam operasi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yang ketiga, ada pengadaan bahan baku dan material. Bahan baku yang digunakan dalam usaha kami ini biasanya kami beli di supermarket atau pasar tradisional terdekat. Yang keempat, ada manajemen persediaan. Untuk bahan baku yang diperlukan, kami menyediakan beberapa stok bahan makanan dan minuman yang digunakan dalam 1 hari tersebut. Hal ini kami lakukan agar persediaan bahan baku masih terjamin kualitasnya. Yang terakhir, ada kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami rekrut, kami usahakan sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya sebelumnya, seperti barista dan lain sebagainya. Untuk kasir dan juga juru masak, kami menggunakan tenaga kerja sendiri tanpa merekrut karyawan dari luar. Selanjutnya, ada aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan Senja Cafe. Untuk mencapai tujuan suatu bisnis tentunya menggunakan 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang terakhir controlling. Aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk mencari latar belakang karyawan mengenai keahlian dan pengalaman dalam bidangnya. Rekrutmen dan seleksi bertujuan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kriteria. Job analysis. Masing-masing karyawan memiliki job desk yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang tercecer. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, berbagai macam makanan dan minuman kekinian, tempat yang nyaman untuk kumpul-kumpul, disukai oleh semua kalangan baik anak muda maupun orang dewasa, bahan yang diperlukan mudah dicari. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Banyaknya pesaing yang meniru produk kita, tidak semua bahan bertahan lama. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Sering dicari oleh anak-anak muda untuk tempat kumpul-kumpul. Dengan mencoba varian rasa baru dapat diharapkan menarik minat konsumen. Pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Harga bahan pokok yang tidak menentu. Adanya kemungkinan pihak luar yang mencuri ide usaha. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Cantika Chandra Pramesti, NPM 19321213337. Saya akan melanjutkan materi bagian dari aspek keuangan. Pembiayaan selama setahun di toko kami yaitu biaya bahan baku sebesar 72 juta rupiah, biaya sewa tempat sebesar 20 juta rupiah, biaya peralatan dan perawatan mesin sebesar 45 juta rupiah, gaji untuk 4 pegawai selama setahun sebesar 51 juta, dan biaya yang lainnya sebesar 12 juta rupiah. Jadi total pembiayaan selama setahun yaitu sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, analisis penilaian kriteria investasi untuk toko kami. Senja Cafe merencanakan sebuah proyek investasi yang membutuhkan dana sebesar 200 juta rupiah. Dari dana tersebut, 85 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap. Investasi mempunyai umur ekonomis yaitu 5 tahun dengan nilai residu 45 juta rupiah. Proyeksi penjualan kami selama 5 tahun yaitu pada tahun pertama sebesar 250 juta, tahun kedua sebesar 300 juta, tahun ketiga sebesar 330 juta, tahun keempat sebesar 360 juta,
dan pada tahun kelima sebesar 380 juta. Dengan struktur biaya yang dikeluarkan terdiri dari variable cost sebesar 30% dari sales dan biaya tetap selain penyusutan 10 juta dengan pajak sebesar 20% dari tingkat keuntungan yang diinginkan yaitu 15%. Berikut ini merupakan analisis penilaian kriteria investasi dengan menggunakan berbagai macam metode yaitu total investasi sebesar 200 juta, aktiva tetap sebesar 115 juta, biaya residu sebesar 45 juta, jadi untuk total penyusutan per tahunnya yaitu 14 juta. Berikut ini perhitungan aliran kasnya. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui pada tahun pertama laba bersih sebesar 120.800.000 dengan cash flow sebesar 134.800.000. Tahun kedua laba bersih sebesar 148.800.000 dengan cash flow sebesar 162.800.000. Tahun ketiga labanya sebesar 165.600.000 dengan cash flow 179.600.000. Tahun keempat labanya sebesar 182.400.000 dengan cash flow sebesar 196.800.000. Tahun kelima labanya sebesar 193.600.000 dengan cash flow 207.600.000. Jadi total laba bersihnya sebesar 811.200.000 dengan rata-rata 162.240.000 dan total cash flow-nya 881.200.000 dengan rata-rata 176.240.000. Analisis yang pertama ada analisis payback period. Dari analisis yang sudah tertera di atas, payback period yang didapat yaitu sebesar 1 tahun 4,5 bulan. Jadi lebih pendek dari umur ekonomis sehingga dapat dikatakan investasi ini layak untuk dilaksanakan. Yang kedua ada analisis rate of return. Dari analisis tersebut didapat hasil rate of return-nya yaitu 81,12%. Jadi berdasarkan rate of return maka investasi ini menguntungkan karena rate of return-nya lebih besar dari keuntungan yang diharapkan yaitu 15%. Yang ketiga net present value yaitu pada tingkat keuntungan yang diharapkan 15%. Dari hasil perhitungan tersebut didapat total PV of project-nya sebesar Rp573.536.800. Jadi Rp573.536.800 dikurangi investasi sebesar 200 juta, maka hasilnya Rp370.536.800. Maka pada DF 15%, NPV lebih besar daripada 0, berarti investasi layak untuk dilaksanakan. Yang keempat ada Profitability Index. Pada perhitungan ini, PV of project sebesar Rp573.536.800 dibagi investasi sebesar 200 juta, hasilnya 2,86, di mana merupakan lebih besar dari 1, maka investasi layak untuk dilaksanakan. Yang kelima ada internal rate of return. Di sini perbandingan yang kami dapatkan yaitu terletak pada P1 yaitu 73% dengan total NPF-nya Rp2.039.200 dan P2 yaitu 74% dengan total NPF minus Rp677.600. Jadi, berdasarkan perhitungan internal rate of return di atas, diperoleh hasil sebesar 73,7%, lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu 15%. Maka, investasi untuk usaha kami layak untuk dilaksanakan. Materi selanjutnya aspek AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama ada rencana kelola lingkungan atau RKL.
Bila melihat dari produk yang kami hasilkan, hampir tidak ada dampak yang membahayakan bagi lingkungan. Karena usaha kami bergerak dalam bidang kuliner yang tidak akan menyebabkan pencemaran. Yang kedua, ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Rencana ini dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan daerah tersebut. Dalam usaha ini dikarenakan lahan parkir yang tidak terlalu besar dapat menimbulkan kemacetan di waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dari kami. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.